hari ini kami menghadirkan ahli hukum pidana Profesor Elwi Daniel yang memberikan keterangan terkait dengan terutama soal 340 pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan oleh jaksa, juga terkait dengan isu penyertaan di dalam, karena ini di dalam dakwaan ada beberapa pelaku. Dari semua keterangan tersebut, jelas keterangan tersebut memberikan poin untuk pembelaan Bu PC dan Pak FS tentunya, misalnya keterangan penting bagaimana dalam kualifikasi pembunuhan berencana 340 disyaratkan adanya keadaan yang tenang pada saat adanya rencana sampai dengan pelaksanaan rencana tersebut, terjadinya tindak pidana tersebut, si pelaku dipersyaratkan dalam keadaan tenang. Nah, untuk menilai keadaan tenang tadi Profesor Elwi Daniel juga sama seperti yang disampaikan oleh ahli sebelumnya, Pak Mahrus Ali, menyampaikan bahwa pentingnya bantuan psikologis untuk menilai keadaan kejiwaan si pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Gitu. Nah, dari keterangan kemarin, salah satunya dari ahli psikolog Bu Reni Apsifor itu memang menyampaikan kondisi-kondisi yang sangat emosional dari durasi waktu pada saat pertemuan menerima laporan dari Bu Putri sampai dengan peristiwa terjadinya penembakan di Duren 3 tersebut. Jadi memang kondisi bersyarat itu yang menjadi ukuran nanti untuk menilai apakah kemudian unsur-unsur di 340 tersebut terpenuhi atau tidak. Juga soal kontribusi dari masing-masing pelaku, pada prinsipnya pelaku-pelaku yang tidak secara aktif, artinya tidak bisa dibuktikan secara aktif berkontribusi dalam peristiwa atau tindakan pidana itu, tentu dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu kira-kira secara mendasar pokok-pokok keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana Profesor Elwi Daniel. Kalau dalam kondisi Mas Elwi mau ya, ini saya nyambung dari yang disampaikan Rasa Mala terkait dengan aktif atau pasif. Tadi ahli mengatakan kalau bicara soal pasal pembunuhan 338 atau 340 itu wajib secara aktif begitu ya. Jadi nggak bisa seseorang yang hanya kebetulan berada di tempat yang salah di waktu yang keliru begitu ya. Kebetulan berada di tempat dan waktu yang sama itu tiba-tiba juga dituduh sebagai pelaku. Itu jelas sekali. Tapi sebenarnya bukan hanya ahli yang kami hadirkan tadi yang mengatakan hal tersebut. Di beberapa ahli sebelumnya itu juga menegaskan tentang sifat aktif atau delik aktif dari pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana ini. Termasuk orang yang dituduh turut serta atau bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya orang yang secara pasif misalnya tidak mencegah atau tidak menasehati suaminya. Ini yang dituduhkan ke Bu Putri kan. Dia dituduh pasal pembunuhan karena tidak mencegah atau tidak menasehati suaminya. Itu jelas-jelas perbuatan yang pasif. Dan kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli tadi, kita hubungkan dengan fakta persidangan, sebenarnya bagian-bagian krusial, bagian-bagian penting dari dakwaan terhadap Bu Putri itu semakin banyak yang rontok lah, kalau bisa kita bilang seperti itu. Apalagi ini persidangan kan sudah di penghujung. Bahkan kami mengatakan sejak awal seharusnya Bu Putri tidak didakwa pembunuhan atau pembunuhan berencana, termasuk juga penggunaan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu soal aktif dan pasif. Karena kita kan harus adil juga untuk memisahkan mana yang benar-benar pelaku material misalnya, atau pihak yang menggerakkan atau yang menyuruh, dan mana yang sebenarnya bukan pelaku. Jadi bukan karena kebetulan ada 2 orang atau 5 orang di tempat di TKP misalnya kemudian semuanya jadi tersangka. Bagaimana kalau 100 orang ada di sana, apakah semuanya juga harus jadi tersangka padahal mereka tidak saling tahu. Nah, poin kedua yang juga ingin kami garis bawahi adalah terkonfirmasi dari ahli yang keterangan ahli tadi dan juga beberapa keterangan ahli sebelumnya terkait dengan wajib adanya kesamaan pengetahuan, kesamaan kehendak, atau yang disebut dengan meeting of mind kalau perbuatan itu dilakukan bersama-sama atau turut serta seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kami menilai selama ini gagal dibuktikan adanya meeting of mind tersebut, kesamaan kehendak tersebut. Jadi dihubungkan dengan aspek perbuatan pasif
sudahlah perbuatan yang dituduhkan pasif, kemudian tidak ada meeting of mind, dan khusus untuk Bu Putri, bahkan pada saat peristiwa di TKP, Bu Putri sedang berada di kamar, tidak melihat sama sekali, tidak mengetahui akan terjadinya penembakan atau pembunuhan tersebut, tapi dia juga jadi terdakwa dalam perkara ini. Makanya kami sejak awal mengatakan tuduhan dalam dakwaan itu mengada-ngada sebenarnya kalau dituduhkan melakukan atau bersama-sama melakukan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Poin ketiga, tadi yang juga muncul adalah penegasan dari apa yang sudah ada di undang-undang, di KUHP, penegasan yang sudah disampaikan oleh ahli sebelumnya juga, bahwa keterangan satu orang saksi yang tidak terkait atau yang tidak berkesesuaian dengan bukti lain atau saksi lain, itu tidak valid secara hukum, siapapun saksi tersebut. Karena tidak boleh orang dihukum hanya karena keterangan satu saksi. Tidak boleh satu fakta dikatakan benar hanya berdasarkan keterangan satu saksi. Ini yang juga sejak awal kami sampaikan, bahkan sebelum proses pembuktian dalam eksepsi itu juga sudah kami sampaikan kalau kita membaca eksepsi tersebut. Poin keempat yang juga penting dalam persidangan tadi adalah terkait dengan posisi justice kolaborator. Pasal 28 junto pasal 5 ayat 2 dan penjelasan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban jelas sekali mengatakan hanya ada 7 bentuk tindak pidana di mana pelaku yang bekerja sama bisa diberikan posisi sebagai justice kolaborator. Betul ada klausul umum yang disebut tindak pidana lain, tapi tetap wajib dibuktikan. Wajib dibuktikan adanya akibat terhadap keselamatan jiwa seorang GC tersebut. Nah, pertanyaannya dalam konteks perkara ini, apakah ada bukti di persidangan ancaman terhadap keselamatan jiwa Richard? Sama sekali sebenarnya tidak ada. Justru di bukti digital forensik yang dimunculkan, bukti komunikasi misalnya, melalui saluran komunikasi itu terkonfirmasi bahwa komunikasinya tidak ada ancaman sama sekali sebenarnya terhadap Richard dari siapapun, termasuk juga dari Pak Ferdy Sambo. Jadi kita melihat tidak terpenuhi sebenarnya posisi seseorang sebagai justice kolaborator dalam konteks ini, Richard yang juga jadi terdakwa dalam perkara yang lain. Apalagi sudah terkonfirmasi, bahkan Richard juga mengaku di salah satu persidangan dengan terdakwa Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri berbohong ketika menyampaikan keterangan tanggal 5 Agustus, dan beberapa keterangan tersebut, keterangan lain juga bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti lain. Misalnya soal sarung tangan, disebut Pak Ferdy Sambo pakai sarung tangan sejak dari rumah Saguling. Di Duren 3 juga bukti CCTV, ada 3 bukti CCTV justru menunjukkan pada kita tidak ada sarung tangan tersebut, dan itu terang benderang sekali. Di sisi lain kan aspek merencanakan pembunuhan itu juga dibuktikan dengan adanya sarung tangan, padahal sarung tangan itu tidak pernah digunakan, sarung tangan hitam ya, seperti yang disebutkan di dakwaan dan juga keterangan saksi. Dan ada beberapa keterangan Richard yang juga tidak konsisten di beberapa tingkat pemeriksaan. Nah, pantaskah orang yang seperti itu, orang yang pernah berbohong dan tidak konsisten, itu diberikan posisi sebagai justice kolaborator? Nah, itu tentu menjadi pertanyaan, dan kembali kalau menurut ahli tadi kembali pada pertimbangan hakim. Jadi kalau kita mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung yang memutuskan posisi seseorang sebagai justice kolaborator dan kemudian memberikan keringanan, itu adalah majelis hakim, bukan lembaga lain. Mengusulkan boleh-boleh saja. Jadi yang memutuskan di persidangan adalah majelis hakim, sehingga kalau diputuskan ya maka bisa diberikan keringanan. Tidak bisa membebaskan juga, karena kalau kita analisis ya, kalau Richard Eliezer divonis bebas, dia adalah pelaku material, pelaku yang melakukan penembakan. Kalau pelaku material atau pelaku yang melakukan penembakan yang menyebabkan kematian itu divonis bebas, maka 4 terdakwa lain otomatis juga divonis bebas. Nah, apakah itu yang diinginkan dalam proses persidangan ini? Tentu tidak. Karena yang kita inginkan adalah pelaku yang betul-betul menyebabkan kematian
atau orang-orang yang bersama-sama terbukti punya meeting of mind itu bertanggung jawab secara pidana. Karena kita kan tidak bicara soal menang atau kalah, kita bicara tentang bagaimana menghadirkan kebenaran dan keadilan di ruang persidangan ini. Jadi terakhir dari poin tadi, kami juga bertanya terkait dengan konsekuensi split sync. Perkara ini kan diproses secara split sync. Ada persidangan Richard, Kuat, dan Ricky yang dilakukan pada hari Senin. Kemudian ada persidangan untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri pada hari Selasa. Bukti-bukti yang muncul pada sidang hari Senin atau sidang hari Rabu atau sidang hari lainnya untuk terdakwa yang lain itu tidak bisa digunakan untuk persidangan dengan terdakwa Bu Putri dan Pak Ferdi Sambo dan sebaliknya. Jadi penegasan ini sangat penting agar kita tidak mencampur adukan antara satu sidang dengan sidang yang lainnya. Apakah itu membuat proses menjadi lebih rumit? Bisa saja. Tapi yang jadi soal kan kenapa, pertanyaannya harus dikembalikan, kenapa perkara ini harus dibuat split sync dari awal? Yang membuat perkara ini diajukan secara split sync kan jaksa penuntut umum. Bahkan kami di eksepsi sudah mengatakan, mempersoalkan sebenarnya split sync tersebut. Kalau diajukan secara keseluruhan, maka seluruh bukti itu bisa digunakan untuk semua. Tapi itu kan sudah terjadi dan konsekuensi-konsekuensi pembuktiannya itu yang harus secara ketat dipertimbangkan dalam proses ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan.